Orang tiba-tiba menjadi buta, menjadi lumpuh, menjadi tuli ketika suara adzan dikumandangkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Arsyaka yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini di bulan yang berkah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan pujian dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan hingga saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang sampai saat ini masih tetap istiqomah di jalannya. Sahabat Arsyaka yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sedikit berbagi cerita di mana beberapa tahun yang lalu kami saat itu bersilaturahmi ke tempat seseorang. Dalam kesempatan itu qadarullah tibalah waktu sholat, dan berhubung keperluan juga sudah terselesaikan, maka saya pun langsung undur diri untuk pamit kepada tuan rumah. Saya sampaikan kepada beliau, maaf Bapak, karena sudah adzan, saya izin untuk pamit dan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid. Tapi oleh bapak tersebut, saya diminta untuk sholat isyanya di rumah beliau. Kata beliau, Ustadz, Bu, sholat isyanya di rumah saya. Di sini saya juga punya musola yang biasa saya pakai untuk sholat berjamaah dengan keluarga. Kemudian saya jawab kepada beliau, maaf Bapak, saya merasa malu dengan Abdullah bin Umi Maktum kalau harus sholat di rumah. Kemudian beliau menyampaikan, maksudnya apa Ustaz? Kemudian saya sampaikan kepada beliau, maaf Bapak, dahulu di zaman Nabi ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau sudah tua, buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak punya pembantu untuk membantu berjalan di masjid. Tetapi saat beliau meminta dispensasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan kondisi saya saat ini seperti ini, apakah saya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di rumah? Masya Allah, ternyata jawaban Rasulullah, apakah kamu masih mendengar suara adzan, wahai Abdullah bin Umi Maktum? Dijawab oleh beliau, Abdullah bin Umi Maktum, masih ya Rasulullah. Maka datangilah. Dari kisah tersebut Bapak, saya mengambil sebuah hikmah. Saya masih sehat, saya tidak buta, saya masih bisa mampu berjalan. Masjid dekat, suara adzan terdengar dengan lantang. Maka alasan apa yang membuat saya untuk sholat di rumah? Setelah itu saya pun berpamitan kepada beliau. Selang beberapa hari bertemu kembali dengan beliau. Beliau mengatakan, Ustadz, setelah panjenengan pergi pamit dari rumah saya kemarin, saya mengazamkan diri untuk sholat berjamaah di masjid.
merinding saya Ustadz mendengar cerita Ustadz kemarin. Alhamdulillah dari kisah tersebut Allah mengizinkan bapak tersebut untuk sholat berjamaah di masjid. Tetapi para sahabat Arsyaka yang dimuliakan oleh Allah, saat ini banyak kita temui penyakit yang dadaan. Tiba-tiba menjadi buta, seseorang tiba-tiba menjadi buta, menjadi lumpuh, menjadi tuli ketika suara adzan dikumandangkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu di kesempatan Ramadan, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ampunan oleh Allah SWT, kami mengajak diri kami pribadi, keluarga, dan juga sahabat Arsyaka dimanapun Anda berada, marilah kita tegakkan sholat, marilah kita sholat berjamaah di masjid, kita bawa anak-anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.